Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Saudara-saudara para pemirsa yang selalu berbahagia, insya Allah masuk surga bersama keluarga dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca suratul Fatihah, setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika kita membaca basmalah, kita manai sebagai spirit dan motivasi hidup kita. Dan ketika kita membaca hamdalah, itu adalah sikap hidup kita yang kita harus selalu konsisten dalam bersyukur, tidak mengenal fluktuasi, tidak mengenal naik turun, tapi konsisten apapun keadaannya. Bersyukur harus selalu tetap menjadi sikap melekat pada karakter kita. Begitu juga ketika kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang diartikan Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Bayi Arifin dalam bukunya Samudra Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim ini memiliki arti pemberi rahmat, maha pengasih lagi maha penyayang. Yang ini dalam prinsip hidup kita manai sebagai perjuangan hidup. Kenapa ini dimaknai sebagai perjuangan hidup? Karena Allah itu Ar-Rahman, maha pengasih. Kasihnya Allah tidak ada filter iman. Orang itu mau beriman, mau preman, mau syukur, mau kufur, mau soleh, mau salah, mau taat, mau maksiat, mau baik, mau buruk. Ketika dia bersungguh-sungguh dalam perjuangan meraih rahmannya Allah, maka dia akan dikasih oleh Allah. Inilah yang kadang dikeluhkan oleh beberapa kita umat Islam, orang yang tidak sholat, orang yang tidak puasa, tidak menyembah Allah, tapi diberi rezeki duniawi materi yang begitu berlimpah. Karena memang dunia inilah tempat kasihnya Allah, mencurahkan kasihnya yang tidak pilih kasih, yang tidak ada filter iman, soleh, salah, syukur, kufur. Disinilah sehingga dimaknai perjuangan. Ar-Rahman, Allah maha pengasih, yang kasihnya tidak ada filter keimanan. Sehingga ini dimaknai sebuah kompetisi perjuangan antara si beriman dengan orang yang tidak beriman dalam merebut kehidupan dunia ini. Sesungguhnya Allah pada hari Ia menciptakan langit dan bumi, Ia menciptakan mi'ata rahmah, 100 rahmat, masing-masing memenuhi ruang antara langit dan bumi. Faja'ala minha fil ardi rahmatan fiha, di antara 100 rahmat tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu rahmat di bumi, yang dengan satu rahmat di bumi itu berkasih sayang antara ibu dan anak, antara binatang liar, antara burung-burung terhadap anaknya. Adapun 99 rahmat yang lainnya ditahan oleh Allah. Dan apabila sudah terjadi hari kiamat, yang 99 rahmat itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahmannya Allah ini kita perebutkan. Yang satu rahmat ini dikompetisikan tanpa ada filter iman, sehingga seorang mukmin harus berjuang untuk merebutnya. Karena dunia ini sebenarnya adalah diwariskan kepada orang-orang yang soleh, yang ketika jatuh kepada orang-orang yang salah, maka itu bukan pada ajaran yang salah, tetapi orang yang merasa soleh itu yang salah menyikapi dunia. Di dalam Quran Suratul Anbiya ayat 105, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, yang juga sesudah ditulis di Lauful Mahfud,
Apa yang tertulis dalam kitab Zabur tersebut? Apa yang tertulis dalam Lauful Mahfuz? Yang tertulis adalah bahwasanya bumi dan isinya ini diwariskan, dipusakai oleh hamba-hamba yang solihin. Mestinya dunia dan isinya bumi ini digenggam, diwariskan kepada orang-orang solihin. Sekarang bertolak belakang bahwa dunia ini dalam genggaman orang-orang yang justru memusuhi daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang salah bukanlah ajaran agama ini. Yang salah adalah kita orang-orang beriman, kita orang-orang soleh yang tidak mau berkompetisi, membiarkan dunia jatuh ke tangan mereka, yang akhirnya bukan saja tidak digunakan untuk mentaati Allah, tapi lebih jauh daripada itu untuk menghalang-halangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita membaca suratul Fatihah, kita mengucapkan Ar-Rahman, harus kita ingat Allah itu maha pengasih, kasihnya tidak pilih kasih yang itu dikompetisikan, diperjuangkan oleh siapa saja. Biar dia orang yang tidak beriman, tapi dia menguasai kausalitas dan dia punya skill, dia sungguh-sungguh, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita orang beriman meskipun merasa soleh dan tukang solat, tapi tidak sungguh-sungguh dalam bekerja, dalam merebut kehidupan ini, bahkan membiarkan cenderung kita lari dari dunia, membiarkan jatuh ke tangan orang lain, maka jangan pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menyalahkan ajarannya, tapi kita harus sportif dan mengakui kitalah yang salah. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah perjuangan hidup ini. Hidup ini harus berjuang. Kita akan senang kalau dunia ini, bumi ini digenggam oleh orang-orang soleh. Minimal kalau mereka egois untuk dirinya, tidak digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Ar-Rahim, Allah maha penyayang. Sayangnya Allah tiada berbilang. 99 rahmat ditahan oleh Allah, dan itu akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Di mana tempatnya? Tempatnya adalah di akhirat. Disinilah baru ada filter siapa yang beriman, siapa yang preman, siapa yang soleh, siapa yang salah, siapa yang syukur, siapa yang kufur, siapa yang taat, siapa yang maksiat. Tentu yang mendapatkan rahmat yang 99 ini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh. Tetapi orang-orang soleh tidak mungkin mendapatkan kehidupan yang sempurna 99 rahmat kalau alatnya tidak diambil. Di mana alatnya? Alatnya yang satu rahmat yang Allah berikan di dunia ini. Alangkah sempurnanya seorang mukmin ketika dia memiliki harta yang berlimpah, memiliki ilmu pengetahuan, memiliki skill dan profesionalitas tertentu di satu bidang, dan hatinya tidak kering kerontang dari keimanan, tidak tandus, sehingga dia senantiasa memberi manfaat. Dia memberi manfaat dengan ilmunya. Dia menggunakan kekuasaannya untuk semakin mendekatkan orang taat kepada Allah. Dia menggunakan popularitasnya untuk menjadikan wasilah orang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh seperti itu, meskipun faktanya jauh daripada itu. Kita harus ingat bahwa sejelek-jelek seorang mukmin itu adalah inna min syarrin nas manzilah indallah yaumal qiyamah abdu adhaba akhiratahtahu bidunya ghairih. Sejelek-jelek kedudukan seorang manusia adalah pada sisi Allah di hari kiamat, di mana ia mengorbankan kehidupan akhiratnya demi untuk meraih kehidupan dunianya. Mestinya kita adalah orang yang menjadikan dunia ini alat untuk mencapai kehidupan kesempurnaan akhirat. Seorang mukmin harus merebut kehidupan ini, di mana sekarang jatuh di tangan-tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga ketika kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, kita ingat ini adalah perjuangan hidup. Seluruh Al-Fatihah isinya sangat motivatif bagi kita semuanya, sehingga harus hidup dalam realita kehidupan. Semoga memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.